Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida Ismatul Hawa dengan NIM 30424100. Selamat datang di segmen bedah Basic Foundation Islam. Nah, di sini saya akan membahas tuntas tentang sumber hukum Islam yang menjadi inti dari semua ajaran kita. Kita jangan cuma tahu sholat saja, tapi kita juga wajib tahu rule of law-nya atau supremasi hukum. Sumber hukum ini dibagi menjadi dua level. Yang pertama yaitu ada sumber primer yang paling sakral, dan yang kedua yaitu sumber sekunder, alat analisis kita. Nah, ada 4 pilar utama, yaitu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yuk kita breakdown satu persatu. Oke, yang pertama dan yang paling dewa adalah Al-Quran. Ini bukan sekedar kitab biasa, tetapi pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan step by step selama 23 tahun. Proses ini keren karena wahyu itu nggak ujuk-ujuk turun, tetapi selalu ada konteks spesifik yang melatarinya. Kita sebut dengan asbabun nuzul. Kenapa ini penting? Karena saat kita baca teksnya, kita nggak boleh saklek doang. Kita harus pakai kacamata kontekstualisasi untuk tahu setting historisnya. Misalnya, ayat soal mengatur tata cara bermuamalah atau hukum waris punya konteks zaman itu. Tugas kita adalah menarik spirit atau nilai-nilai abadinya seperti hukum akidah, etika, dan amalia ke zaman now. Intinya, Al-Quran itu sumber segalanya kita. Nggak ada tawar-menawar. Lanjut ke partner in crime Al-Quran, yaitu hadis. Kalau Al-Quran itu pedoman umumnya, nah kalau hadis itu buku panduannya, operasional kita. Isinya adalah rekaman semua yang diucapkan, dilakukan, dan disetujui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh paling gampang dalam Al-Quran yaitu dalam Al-Quran memerintahkan untuk sholat, tapi tidak dijelaskan gimana cara rukuknya, berapa rakaatnya, kapan waktunya. Semua detail teknis itu ada di hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penguat aturan Al-Quran. Karena ini urusan hukum, hadis yang kita pakai harus yang sahih, sudah lolos uji rantai periwayatan yang kredibel dan kuat. Hadis mutlak kita ikuti karena ini adalah implementasi praktis dari wahyu itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke level yang kudu effort atau nalar, yaitu sumber sekunder alias ijtihad. Ini adalah proses analisis maksimal yang dilakukan oleh para ahli mujtahid untuk memecahkan suatu masalah, yaitu masalah baru yang bikin pusing dan belum pernah dibahas secara eksplisit di Al-Quran ataupun hadis. Ijtihad ini kunci upgrade hukum Islam agar selalu update dan relevan dengan perkembangan zaman, mulai dari hukum perdagangan elektronik, teknologi finansial, sampai isu biotika. Dua metode ijtihad paling terkenal adalah yaitu yang pertama ijma, konsensus ulama. Ini tuh kayak rapat pleno, semua ulama sepakat 100% menetapkan satu hukum baru. Misalnya, dulu ulama sepakat membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, yang kedua yaitu qiyas analogi. Ini adalah cara berpikir logis.
kita menganalogikan kasus baru dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya, karena dengan kesamaan alasan hukum atau ilat yang sama. Contoh klasiknya, kenapa sih narkoba itu haram? Karena efeknya sama-sama memabukkan, seperti khamar, yang sudah jelas hukumnya haram, maka keduanya hukumnya disamakan. Jadi, teman-teman, itulah kerangka hukum Islam kita. Ada primer yang jadi core value, seperti Al-Quran dan hadis, dan ada sekunder seperti ijma dan qiyas, yang memastikan ajaran Islam itu fleksibel, relevan, dan aplikabel di era apapun. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.